Partai Golkar optimistis bisa meraih suara tertinggi dan berpotensi merebut kursi Ketua DPR RI berdasarkan hasil perolehan pemilihan legislatif 2024. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menyebut sebaran suara Golkar lebih merata, sehingga yakin bisa meraih kursi Ketua DPR RI 2024-2029. Aceh menyebut pihaknya masih menghitung suara yang didapat dan tengah mengonversikannya ke dalam perolehan kursi. Namun, Golkar menegaskan masih menunggu penghitungan resmi KPU yang masih berlangsung. Kami meyakini bahwa kami suaranya lebih merata karena basis suara Partai Golkar bukan hanya di Jawa tetapi lebih merata di seluruh luar Jawa, sehingga potensi untuk meraih suara teratas dengan perolehan suara tertinggi atau kursi tertinggi tentu sangat berpotensi. Oleh karena itu kami optimis bahwa Partai Golkar akan mendapatkan raihan kursi yang signifikan dan tertinggi di dalam pemilu 2024, namun tentu kita tunggu perhitungan resmi dari KPU. Dari hasil rekapitulasi sementara KPU dalam pemilu legislatif DPR RI, tercatat saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih memperoleh suara tertinggi dengan 16,44% suara, sementara Partai Golkar memperoleh 15,1%, disusul Partai Gerindra dengan 13,34%, PKB 11,59%, dan Partai Nasdem 9,44%. Penetapan kursi Ketua DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 pada poin 1B disebutkan, Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Partai Golkar optimistis bisa meraih suara dan kursi terbanyak di DPR dalam pemilu legislatif 2024. Dalam hasil rekapitulasi suara KPU, saat ini suara Golkar bersaing dengan PDI Perjuangan yang perolehan suaranya sementara masih yang tertinggi. Lebih lengkap kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, lalu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Emmanuel Melkiades Lakalena, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah hadir di diskusi Kompas Petang kali ini. Sementara 16,44% nih PDI Perjuangan mendapatkan posisi terunggul begitu, Mas Bimbo. Optimismenya masih akan tetap bertahan di tengah catatan kritis dari PDIP soal perjalanan pemilu kali ini? Optimisnya tetap optimis. Jadi dari suara vote dikonversi menjadi suara kursi, sampai hari ini kita unggul di dua-duanya. Vote-nya unggul, elektoral, kita juga unggul di perhitungan kursi. Dan saya kira teman-teman DPR periode 2024-2029 sudah sepakat bahwa siapapun yang nanti akan duduk sebagai Ketua DPR dan pimpinan DPR secara berjenjang berurutan adalah perolehan suara kursi terbanyak, berurutan suara kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi tentang proses penentuan calon pimpinan DPR tidak akan kacau balau seperti tahun 2014, yang mana waktu itu terjadi perubahan MD3 di saat-saat setelah pileg terjadi, karena terjadi dinamika berebut kekuasaan. Kali sampai riuh rendah waktu itu ya Mas ya? Ya, semua sudah menyadari bahwa itu tidak efektif bagi kinerja Dewan. Apalagi kalau dengan Golkar. Golkar dan PDI itu tahu persis kapan mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan rakyat, kapan harus berkontestasi untuk memperoleh dukungan elektoral. Saya kira itu. Tapi dengan selisih suara yang tidak sampai 1,5% kalau dari suara sementara ya, Golkar 15,09%, itu nggak takut disalib nanti nih Mas? Ketakutan pertamanya ada, kita tetap mencermati perubahan-perubahan sejak waktu itu ya, kita berpositif thinking, tapi bukan hal, tidak tahu hal yang negatif.
bagaimana perhitungan berjenjang dan bagaimana eh, eh, perhitungan KPU dari perhitungan yang pernah dihentikan, itu kita juga pernah sedikit curiga. Ya, tapi kita mempunyai saksi yang betul-betul mengawal suara elektoral terutama untuk RI ini secara berjenjang maupun C1 yang kita kumpulkan secara lengkap. Jadi menurut saya itu tetap akan terus dihitung di internal kami dan kita juga siap-siap. Tapi melihat kecenderungan sekarang sudah pada tahapan perhitungan di kabupaten kota, biasanya kan perhitungan itu justru terjadi kecurangan di perhitungan di tingkat PPS dan KPPS. Hari ini hampir menyeluruh KPPS selesai dan kalau secara perhitungan kami tetap unggul dari aspek perolehan suara maupun perolehan kursi. Dan saya dengar teman-teman Golkar juga sudah menghitung hitung-hitungan siapa yang kira-kira akan menang, termasuk kalau ada partai politik yang tidak lolos threshold untuk masuk parlemen. Jadi sebenarnya kalau antar PDI dan antar Golkar ini sudah tahu perhitungan-perhitungan di lapangan, termasuk bagaimana mengamankan partai-partai kecil yang kadang disunat untuk menjadi suara antara partai-partai yang ada. Saya kira itu. Kalau gitu saya kasih giliran ke Bang Melki. 15,09% suara Golkar sementara di bawah PDI Perjuangan. Tapi ada optimisme dari Kang Aceh dibilang bahwa suara dari Golkar sebetulnya lebih tersebar merata terutama di luar Pulau Jawa. Itu gimana hitung-hitungan atau pantauan dari teman-teman Golkar, Bang Melki? Ya, jadi kalau kita cermati, kan ini perhitungan lagi berjalan ya. Ini sudah di masa-masa yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo Bima tadi bahwa ini sudah masa-masa kita menghitung kursi-kursi yang ada di semua tingkatan itu sudah bisa lebih kelihatan dari mulai tingkat 2, provinsi juga RI. Nah, memang sisa di RI itu akan nanti sangat ditentukan lagi. Ada mungkin belasan kursi atau puluhan kursi itu akan ditentukan nanti setelah habis pleno kabupaten. Itu akan kelihatan kursi-kursi terakhir di beberapa dapil itu akan kelihatan nanti yang terakhir itu dapatnya ke siapa nanti, terutama apakah ke kami, ke Golkar atau ke PDIP atau Gerindra, itu masih akan tentukan. Ada kira-kira kami hitung itu sekitar hampir puluhan kursi terakhir lah, atau belasan atau puluhan kursi terakhir. Nah, jadi kalau kita cermati perhitungan yang berkembang sekarang ini, memang angka yang dimiliki oleh Partai Golkar itu kurang lebih sekitar 102 kursi plus minus ya di situ, dan masih tadi yang saya katakan masih menyisakan ada kurang lebih belasan sampai puluhan kursi yang itu akan nanti ditentukan oleh hasil pleno perhitungan suara tingkat kabupaten yang lagi sementara dilakukan saat ini. Nah, tapi prinsipnya begini, pengalaman kami itu waktu 2019 itu kan secara suara Partai Golkar kalah sama Gerindra. Itu secara suara ya, jadi Gerindra itu unggul dari Partai Golkar dari segi suara, tapi ketika dikonversi menjadi kursi, nah ini yang menarik dari sistem pemilu kita ini, ketika dikonversi menjadi kursi malah justru kami unggul dari Gerindra dari perhitungan suara gitu. Sehingga ada optimisme begitu dengan selisih suara yang kurang dari 1,5% untuk sementara begitu bisa menyusul suara PDI Perjuangan Golkar ini ya? Ya, kami tidak mau mengandai-andai, tapi tentu yang tadi saya sampaikan tadi itu perhitungan di kursi-kursi terakhir ada sekitar belasan sampai puluhan kursi terakhir yang di beberapa dapil ini akan sangat menentukan nanti apakah konversi suara menjujuk kursi seperti yang teman-teman PDIP sampaikan, atau mungkin kejadian yang Golkar alami 2019 bakal terulang lagi. Mungkin kami kalah di jumlah suara, tapi ketika dikonversi menjadi kursi Partai Golkar menang. Saya terus ambil jauh-jauh ya, mungkin dikontoh di NTT saja yang saya tahu ya. Itu mungkin dari segi suara mungkin PDIP unggul tuh dari segi suara, tapi kalau kursi bisa nanti yang menang Golkar gitu. Ini contoh ya. Dari segi kursi DPR RI itu di NTT itu mungkin dari segi jumlah suara mungkin menang PDIP ya. Dari segi suara di NTT. Tapi mungkin nanti Golkar akan menang dari segi kursi nanti. Kalau hitung-hitungan hitung-hitungan Anda Mas Burhan dan teman-teman indikator mungkin sudah mengeluarkan proyeksi begitu untuk perolehan kursi di Pileg DPR RI kali ini gimana tuh? Apakah sesuai dengan hitung suara yang masih berjalan sampai dengan saat ini kita juga masih tampilkan di layar kaca? Ya, begini Tifal, kalau kita melakukan estimasi berdasarkan perolehan suara yang diperoleh oleh PDI Perjuangan maupun oleh Golkar, kami memakai range ya, karena hasil quick count-nya didasarkan pada 3.000 TPS. Jadi
Mas Burhan? Perjuangan 100 sampai 116 kursi. Oke, Mas Burhan sempat ada delay tadi Halo? sedikit, boleh diulang lagi? Ya, jadi kami melakukan prediksi berdasarkan quick count tingkat nasional. Hmm. 3.000 TPS dengan sampel suara sah 520.000 sekian. Nah, dari hasil analisis kami, itu PDI Perjuangan itu range kursinya 100 sampai 116. Sementara Golkar 94 sampai 109 kursi. Jadi memang ada irisan tuh. Secara absolut potensi PD Perjuangan untuk mendapatkan kursi lebih banyak ketimbang Golkar lebih punya potensi. Tetapi Golkar juga masih punya potensi untuk menyalip di tikungan karena ada irisan tertinggi atau upper estimate kami untuk kursi Golkar adalah 109. Nah, ini asumsinya tidak ada partai politik baru yang lolos PT di luar dari PAN yang potensi lolos PT-nya lebih besar ya ketimbang misalnya P3 atau PSI. Kalau misalnya P3 atau PSI lolos PT, dan itu sebenarnya unlikely ya, terutama buat PSI ya, menurut quick count kami. Tetapi kalau misalnya PSI masuk lolos PT 4%, itu yang dirugikan adalah PD Perjuangan. Ada potensi kursi PD Perjuangan turun kalau PSI lolos. Karena ada banyak irisan kursi yang diperebutkan antara PD Perjuangan dengan PSI. Nah, itu kira-kira. Jadi range-nya segitu, kita tidak tahu siapa yang unggul karena ada overlap. Itu range untuk perolehan kursinya, tapi bagaimana memproyeksikan dinamika untuk perebutan kursi ketua DPR RI-nya ke depan dengan dinamika politik yang kita baca saat ini? Apakah akan terbilang panas atau justru akan ada momen-momen unik yang mungkin bisa kita tunggu nanti? Tapi jawabnya nanti ya, Mas Burhan. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikut, jauh saja berikut ini. Proyeksinya indikator PDI Perjuangan dapat 100 sampai 116 kursi. Kemudian Partai Golkar 94 sampai 109 kursi. Itu untuk perolehan kursi di DPR. Tapi untuk perebutan kursi ketua DPR RI, Mas Burhan, sebesar apa dinamikanya, sepanas apa kemudian bakal kita lihat nanti? Sebenarnya kalau PDI Perjuangan atau Golkar mendapatkan kursi terbesar menurut Undang-Undang MD3 sekarang, otomatis peraih kursi terbanyak yang menjadi ketua DPR. Tetapi lagi-lagi dalam politik kan selalu ada pintu samping, tidak hanya pintu depan. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan unggul kursinya lebih banyak ketimbang Golkar, jangan-jangan pemerintahan Prabowo Gibran punya cara lain untuk mengganti kursi yang seharusnya PDI Perjuangan dapatkan, misalnya melalui perubahan Undang-Undang MD3. Dan itu dimungkinkan karena pernah ada presidennya. Jadi pada waktu tahun 2014, PDI Perjuangan unggul baik popular vote maupun kursi di DPR. Tapi karena parlemen dikuasai oleh oposisi, yaitu koalisi merah putih ya, saat itu KMP, kemudian Undang-Undang MD3-nya dirubah. Karena saat itu pemerintahan Pak Jokowi hanya didukung oleh 4 partai melalui koalisi Indonesia Hebat. Dan akhirnya jatah PDI Perjuangan diambil sama Pak Setia Novanto dari Golkar yang notabene representasi dari oposisi saat itu. Nah, pertanyaannya apakah skenario itu bisa terulang kalau misalnya PDI Perjuangan unggul tetapi ya kemudian ada perubahan Undang-Undang MD3. Nah, konstelasi politik hari ini lebih cair ketimbang dulu. Meskipun pemerintah sekarang didukung lebih banyak partai, hanya PKS di luar, tetapi efek Pilpres kan masih menyisakan luka, terutama buat PDI Perjuangan dan beberapa partai pendukung 01. Jadi sangat cair. Mungkin Bung Bima yang bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau gitu Bung Bima gimana tuh? Proyeksinya, optimismenya dari partai bisa kembali menduduki posisi ketua DPR lagi, proyeksinya gimana tuh? Sebenarnya MD3 yang sekarang itu merupakan langkah corrective action dari pemilu ke pemilu yang terus dicermati oleh anggota DPR supaya terjadi efektivitas kinerja terutama di tahun-tahun pertama yang lebih banyak membutuhkan penyesuaian ya baik dari segi anggota DPR dari masing-masing fraksi maupun juga perubahan dari anggota-anggota kelengkapan. Setiap anggota DPR yang masuk kelengkapan itu kan
hampir membutuhkan 1 tahun sendiri untuk beradaptasi mengenai peraturan perundang-undangan dan juga data-data yang dia miliki. Maka bagaimana proses pemilihan pimpinan dewan yang tentunya tidak hanya pimpinan DPR, Mas Burhanuddin, yang terjadi pada saat terjadi kekacauan, keributan di pimpinan DPR, terjadi juga perebutan atau kekacauan di pimpinan alat kelengkapan. Inilah yang kemudian pernah terjadi hampir 1 tahun itu tidak terjadi kinerja apapun kecuali saling berebut dan saling boikot. Dan pada saat pimpinan terpilih pun di internal partai politik juga terjadi perebutan ya, dari Mas Setia Novanto ke Pak Dekomarudin, kemudian ke Pak Bambang Susatyo, itu juga tidak efektif. Jadi justru bagaimana mempermanenkan MD3, misalnya pernah dulu suara terbanyak vote-nya, tapi supaya lebih adil, terutama tadi apa yang disampaikan oleh Bang Michael, suara timur itu tidak representatif kemudian suara terbanyak karena 1 kursi di wilayah timur itu tentunya tidak proporsional seperti di Jawa, maka moodnya adalah suara kursi. Kalau hanya suara vote itu hanya di Jawa saja yang lebih dominan. Ini adalah bentuk-bentuk konsensus-konsensus yang terus dibangun supaya terjadi efektivitas. Yang terjadi betul tadi kata Mas Burhanuddin, kalau itu terjadi disimpangi perubahan MD3 hanya sekedar mengubah konfigurasi dari pemenang vote dan pemenang kursi menjadi sistem paket, kemudian konspirasi dari Pilpres itu akan dibawa ke suasana pemilihan pimpinan dewan, tentu akan berbuntut panjang suasana kekisruhan yang tidak efektif buat kinerja dewan. Saya kira itu. Oke, singkat saja Bung Melki, ini semua masih cair, ada peluang juga buat Golkar begitu. Proyeksi dan strateginya bakal gimana kemudian? Singkat saja. Ya, kita tidak usah berandai-andai bahwa nanti akan ada soal setelah habis perhitungan ya. Kita pakai asumsi, pakai undang-undang yang ada sekarang, regulasi yang ada. Kalau kami sih masih melihat bahwa dengan perhitungan yang ada sekarang ini, karena ya untungnya Partai Golkar ini tadi disampaikan ya, kami menyebar ke banyak tempat dan di kursi-kursi yang tidak sebesar Jawa harganya itu Golkar banyak mengambil di situ, daerah Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Kami di Jawa mungkin tidak nomor 1 ya, mungkin nomor 2 atau nomor 3 misalnya. Tapi di daerah-daerah tadi saya sampaikan itu, Golkar relatif ada nomor 1, nomor 2 di daerah Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, Sumatera. Jadi dengan Golkar ada menang di banyak tempat-tempat yang harga kursinya itu tidak semahal Jawa, itu yang tadi kami sampaikan bahwa potensi untuk Golkar mungkin kalah di suara, tapi bisa menang di kursi itu seperti pengalaman 2019 lalu antara suara Golkar suara Gerindra itu bisa kejadian lagi. Nah tapi biar nanti sama-sama kita ikuti dengan baik, kita ikuti nanti per dapil, karena nanti setelah suara nasional nanti ini selesai, dikurangi lagi nanti dengan suara partai-partai yang tidak lolos threshold 4% tersebut, lalu akan dihitung nanti per dapil lagi nanti. Setelah itu nanti akan kelihatan lebih clear, lebih jelas, lebih detail, jumlah kursi per partai itu akan lebih kelihatan jelas nanti di situ. Rekap suara masih berlanjut, masih di pemilihan luar negeri, tinggal kita tunggu dari suara di setiap provinsi di Indonesia. Para narasumber, terima kasih sudah berbagi perspektif dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya.